Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sejatinya rumah tangga seorang muslim berjalan berdasarkan pengalaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, bukan berpegang pada selain keduanya. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit rumah tangga seorang muslim yang masih belum menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Akibat yang sering kali muncul ketika suami istri tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah terjadinya perselisihan yang berakhir perceraian. Dalam kenyataan sehari-hari, kadangkala ada suami yang belum atau tidak memahami bagaimana pengamalan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya, kadang istri yang kurang atau tidak memahami. Jika ini yang terjadi, maka satu sama lain masih ada kemungkinan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Namun yang lebih parah adalah ketika suami dan istri itu sama-sama tidak memahami bagaimana cara mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jika ini yang terjadi, lalu dengan apa keduanya mendidik anak-anaknya kelak? Dengan apakah keduanya akan mengarungi bahtera rumah tangganya kelak? Islam sangat menjaga keharmonisan rumah tangga, sebab dengan keharmonisan itu akan terakhir keutuhan rumah tangga yang kelak akan melahirkan generasi-generasi kuat yang akan mampu mengamalkan Islam dengan benar. Jika sebuah rumah tangga baik dan harmonis, maka jelas akan terbentuk masyarakat Islam yang juga damai dan harmonis. Karena itu, Islam telah mengatur mana yang menjadi kewajiban suami dan haknya, dan mana yang menjadi kewajiban istri dan haknya. Seorang suami harus mampu membimbing istrinya ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah. Karena itu, beban dan tanggung jawab suami sangat besar dan berat. Oleh sebab besarnya tanggung jawab suami kepada istri, maka seorang istri harus tahu bagaimana cara menaati suaminya. Ia harus paham mana hak dan kewajiban suami. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya." Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa kunci surga seorang istri adalah ketaatan yang ia bangun untuk suaminya. Namun, dalam kenyataannya, banyak perilaku sebagian istri yang menyalahi hak suami, hingga akhirnya perbuatan tersebut dilaknat oleh malaikat, atau bahkan terlarang masuk surga dan terancam dengan neraka. Berikut beberapa contoh sikap dan perilaku istri kepada suami yang dilarang Islam. Yang pertama, menolak ajakan suami untuk bercinta. Di antara hak terbesar suami terhadap istri adalah bersenang-senang dengannya, agar kebutuhan biologis suami terpenuhi. Jika istri menolak ajakan ini, maka ia tidak menunaikan kewajiban terbesarnya, dan suami tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya, hingga suami sulit untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya, yang akhirnya bisa terjerumus pada perbuatan yang dilarang syariat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika seorang suami mengajak istri menuju ranjangnya atau berhubungan intim, lalu ia enggan hingga suaminya bermalam dalam kondisi marah kepadanya, maka ia dilaknat malaikat hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, meminta cerai tanpa alasan syar'i. Perceraian merupakan pintu menuju kehancuran rumah tangga. Dengan hancurnya rumah tangga akan rusak pula tatanan masyarakat. Anak-anak mereka lah yang akan menjadi korban pertamanya.
Maka dari itu, Islam mencegah sebisa mungkin pintu ini terbuka. Istri yang meminta cerai tanpa adanya alasan syar'i, pada hakikatnya ia ingin merusak keharmonisan rumah tangga dan tatanan masyarakat. Tidaklah mengherankan, wanita yang berperilaku demikian akan dihukum dengan berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wanita manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan syar'i, maka baunya surga haram baginya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Tasuban radhiyallahu anhu. Yang ketiga, tabaruj. Istri solihah berdandan hanya untuk suaminya saja dan tidak melakukan tabaruj. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang tabaruj dalam firman-Nya yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Wanita yang melakukan tabaruj di hadapan selain mahramnya atau istri bertabaruj selain untuk suaminya terancam tidak akan masuk surga, sebagaimana hadis berikut yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan dari ahli neraka yang aku belum melihatnya. Suatu kaum memiliki cemeti seperti ekor sapi dengan mereka mencabuki manusia, dan para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, miring dan belenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wanginya, dan sungguh harumnya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Sungguh ironis, fenomena ini begitu merebak di masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kaum wanita dan memberi petunjuk kepada mereka. Yang keempat, keluar rumah atau pergi tanpa izin dari suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja perempuan yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, dia akan dilaknat oleh Allah sampai dia kembali kepada suaminya atau suaminya meridhoi terhadapnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kelima, tidak mensyukuri kebaikan suami. Begitu besar pengorbanan suami kepada istri, hingga selayaknya istri berterima kasih kepada suami. Manakala istri tidak bersyukur, apalagi mengingkari pemberian suaminya, maka ia akan terancam dengan neraka. Bahkan hal inilah yang menjadi sebab terbesar kaum wanita terjumus ke dalam neraka. Sejenak mari kita renungkan hadis berikut yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke tempat sholat pada Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian beliau melewati para wanita lalu bersabda, wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguh aku melihat kalian adalah kebanyakan penghuni neraka. Mereka bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita untuk menjadi seorang suami dan istri yang selalu berusaha semaksimal mungkin menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.